Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Baik, Sehat Pak. semua ya. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Pak Sudin itu Pak, makan dalam kelas Pak. Ya, disimpan dulu makanannya ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu kepada Ananda Muhajirin. Ini doa sebelum belajar. Ayo, persilakan Ananda Muhajirin. Betul ya Pak. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah kita berdoa, kita lanjutkan dengan kebiasaan kita sebelum mulai pelajaran. Kita awali dengan membaca surah pendek. Kali ini yang akan kita baca adalah surah yang pendek-pendek saja. Kita baca surah Wal Asri sama-sama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, terima kasih anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Bu Pak. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Kurnia Jadi Pak Guru tidak perlu mengabsen satu-satu ya. Alhamdulillah semuanya hadir dan semuanya sudah siap belajar. Ya. Siap. Punya siap. Siap. Sudah sarapan ya. Nah, sudah sarapan semuanya ya. Sudah. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah belajar tentang teladan Luqman Hakim. Pelajaran terdahulu kita sudah mempelajari tentang ibadah sholat tarawih. Ada yang masih ingat sholat tarawih itu diadakan kapan? Ramadan, Pak. Ramadan. Malam-malam, Pak. Ramadan. Ya, dikerjakan setelah sholat apa? Salat Isya. Pak. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya kita belajar tentang teladan Luqman Al-Hakim. Saya coba scan layar. Ada nampak anak-anak sekalian? Ya, kelihatan. Ada kelihatan? Kelihatan. Ada, Pak. Oke, terima kasih. Kita mulai ya pelajaran pada hari ini dengan pelajaran kisah teladan Luqman. Adapun tujuan daripada pembelajaran hari ini, setelah kita mempelajari dan berdiskusi tentang kisah teladan Luqman, kita bisa meniru dari kehidupan sehari-hari, berilah sabar dan rendah hati. Kemudian selanjutnya setelah kita belajar dan mempelajari serta berdiskusi serta presentasi, diharapkan kita bisa meneladani keteladanan Luqman sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dan selanjutnya kita bisa memahami kisah daripada Luqman Al-Hakim ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu, setelah diskusi, bekerja kelompok dan presentasi, kalian diharapkan bisa menceritakan kembali cerita Luqman Hakim. Ya, kita mulai kisah teladan Luqman Hakim. Luqman Hakim ini adalah seorang ayah pilihan yang namanya ditulis di dalam
Al-Quran. Dia adalah seorang hamba Allah yang soleh, tetapi dia tidak terima kenabian. Dia berkebangsaan haji. Oh iya, silakan, jangan lama-lama. Kemudian pekerjaan Lukman ini adalah tukang kayu, tubuhnya pendek, tetapi dia memiliki dan mendapat hikmah dari Allah sehingga nasihat disampaikan pada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Selanjutnya, Lukman ini adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh. Kemudian Nahur ini merupakan nama dari Zar ayah Nabi Ibrahim. Dan Lukman hidup selama 1000 tahun. Kemudian Lukman ini adalah gurunya Nabi Daud sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Setelah itu pekerjaan Lukman pada awalnya adalah tukang kayu, kemudian tukang jahit, dan juga menggembalakan domba. Kemudian ia diangkat menjadi hakim. Lukman ini menikah dan dikaruniai banyak anak. Tetapi ujian bagi beliau, anak beliau ketika masih kecil, semuanya meninggal atas kehendak Allah. Selanjutnya, pada materi ini kita saksikan pembelajaran yang bersumber dari media, yaitu YouTube. Nah, setelah kita menyimak video, kemudian nanti kita akan berdiskusi dan kita ulas kembali, kita perdalam kembali materi Lukman Hakim pada kesempatan kali ini. Kita saksikan bersama-sama ya. Sebagai tukang kayu, tumbuhnya pendek dan dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Lukman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Akhlak Lukman Al-Hakim. Berikut ini kita akan bahas beberapa akhlak yang dimiliki oleh Lukman Al-Hakim. Lukman Al-Hakim adalah salah seorang hamba Allah yang solih dan berakhlak mulia. Berikut beberapa gambaran akhlak Lukman Al-Hakim. Yang pertama, Lukman Al-Hakim selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau tidak pernah mengeluh. Yang kedua, beliau senantiasa taat beribadah. Beliau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, beliau dianugerahi oleh Allah hikmah dan pengetahuan yang luas. Beliau juga seseorang yang zuhud, yang artinya hidup sederhana dan tidak tergiur oleh kemewahan dunia. Jadi zuhud akan dunia. Jadi tidak bermewah-mewahan dan tidak terlena dengan kemewahan. Satu lagi, akhlak Lukman Al-Hakim adalah waro, yang artinya berhati-hati dalam segala hal. Jadi Lukman Al-Hakim itu selalu hati-hati. Sekarang kita akan membahas mengenai
nasihat Luqman kepada anaknya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan beberapa nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu pada surat Luqman ayat 13 sampai 19. Pada Al-Quran, surat Luqman ayat ke-13, Allah menjelaskan nasihat Luqman. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Pada ayat ini menjelaskan tentang nasihat Luqman kepada anaknya supaya tidak menyekutukan Allah dengan apapun, karena hal itu adalah sebuah kezaliman atau dosa yang sangat besar dan bisa jadi Allah tidak akan mengampuninya. Selanjutnya, pada Al-Quran surat Luqman ayat ke-14, Allah berfirman yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadamu kulah kamu kembali." Tadi pada ayat ke-14 itu menjelaskan tentang kita harus bersyukur kepada orang tua kita dengan cara berbakti. Pada Al-Quran surat Luqman ayat ke-15, Allah melanjutkan nasihat Luqman kepada anaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pada Al-Quran surat Luqman ayat ke-16, Allah berfirman lagi yang artinya, Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu, atau di langit, atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." Jadi Allah itu mengetahui perbuatan baik ataupun perbuatan buruk meskipun hanya sebejar biji sawi, entah di atas batu, di dalam bumi maupun di langit. Allah Maha Mengetahui. Dan pada Al-Quran surat Luqman ayat ke-17, di sini dijelaskan nasihat selanjutnya, "Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya
Yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dalam ayat ini, Luqman menasihati anaknya untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, mendirikan sholat. Yang kedua, menyuruh mengerjakan kebaikan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang mungkar. Yang keempat, bersabar atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Pada Al-Quran surat Luqman ayat ke-18, Luqman melanjutkan nasihatnya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Oke, itu ya. Demikian tadi Bapak Ibu ya. Demikian tadi anak-anak Iya, Pak. video tentang siapa Luqman dan apa saja nasihat Luqman terhadap anaknya. Jadi pada pembahasan kita kali ini adalah mengenai Luqman. Tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang siapa Luqman, dan sekarang adalah nasihat-nasihat daripada Luqman. Jadi Luqman ini adalah seorang yang soleh dan dia diberi oleh Allah hikmah, dan salah satunya Luqman ini adalah seorang hamba Allah yang soleh yang selalu bersyukur kepada Allah. Dan sesuai firman Allah dalam surah Luqman yang artinya bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selanjutnya nasihat Luqman kepada anaknya singkat saja. Yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Ada yang bisa memberikan contoh perbuatan musyrik itu seperti apa? Nyembah pohon, Pak. Mbah pohon. Ada lagi? Nyembah muhajirin, Pak. Oh, boleh nyembah teman ya. Nah, dengan teman harus saling menghormati, bukan saling menyembah ya. Iya. Nanti seperti kisah nabi-nabi sebelumnya itu. Nabi siapa itu yang minta disembah itu? Kisah nabi siapa itu? Siapa, Pak? Yang raja yang minta disembah itu ya? Firaun, Pak. Firaun. Ya. Jadi nasihat pertama Luqman kepada anaknya adalah jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah. Ada yang mau membacakan surah Luqman ayat 13? Yang membaca, yang suaranya merdu? Pak Samsudin. Biar saya baca, Samsudin. Pak Muhajirin. Ya, Pak Muhajirin. Silakan Pak Muhajirin. Mana Anda Muhajirin? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Bagus, Muhajirin. Selanjutnya artinya tadi wa isqala Luqmana libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik. Ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi perbuatan syirik ini termasuk perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni Allah dengan istighfar. Kemudian nasihat Luqman yang kedua anaknya, jangan angkuh dan jangan sombong. Ini sesuai dengan surat Luqman ayat ke-18. Ada lagi yang mau membacakan surah Luqman ayat ke-18? Ya, silakan. Aminah. Aminah yang baca ya.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل محتال فخور. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Bagus. Sadaqallahul azim. Bagus ya, Ananda Amina. Wala tusair haddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Wala tamsi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbul kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi Allah ini tidak suka dengan orang-orang yang sombong, apalagi sampai dengan membanggakan diri. Nah, kalau kita menjadi seorang yang sombong dan membanggakan diri, maka kita ini sudah menjadi pengikutnya siapa? Yang sudah diusir oleh Allah dari surga itu siapa? Iblis. Iblis ini adalah datuknya orang yang sombong. Nah, jadi jangan sampai kita mengikuti iblis. Jadi janganlah berperilaku sombong dan membanggakan diri. Kemudian nasihat Luqman kepada anaknya yang ketiga adalah kita hendaklah berbuat kebajikan. Bagaimana yang tercantum di dalam surah Luqman ayat 17. Nah, ada yang membaca? Ananda Mahyudin? Lindung, Pak. Saya nggak lihat. Oh, Lindung nggak lihat. Nah, yang lain? Yang melihat dengan jelas? Ya. Saya, Pak. Iya, silakan Ananda Aisyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya, bagus. Terima kasih Ananda Aisyah. Ya. Sama-sama, Pak. Ya, ini artinya ya bunayya aqimis shalah. Hai anakku, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Baik. Bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan cegahlah mereka dari berbuat yang mungkar. Wasbir ala ma'asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran surah Luqman ayat ke-17. Ini adalah pembahasan kita tentang teladan Luqman. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Ini sudah Pak Guru bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama Samsudin, Kurnia Purbo, Mahyudin, Rohana, Muhajirin, dan Siti Aminah. Kemudian kelompok dua ada Ahmad Samun, ada Aisyah, Dede Afif Iskandar, Fatur Rahman, Filmini Tarini, dan Ismail. Nah, kita pada sesi diskusi kali ini, kelompok satu mendiskusikan siapa itu Luqmanul Hakim, kemudian kelompok dua mendiskusikan tentang nasihat Luqman Hakim terhadap anaknya. Nah, kita mulai diskusi pada kesempatan kali ini. Silakan menuju kelompoknya masing-masing dan silakan berdiskusi. Bapak beri waktu 1 menit. Baik, Pak. Ya, diskusi sudah selesai ya. Silakan dipresentasikan untuk kelompok 1. Cepatnya, Pak. Ini ya. Siapa yang akan presentasi kelompok perwakilan dari kelompok 1? Saya, Pak. Oh iya, silakan Ananda Mahyudin. Ya. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Ia tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang ayah. Dia kebanggaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu.
Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya itu diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tarih. Nahur merupakan nama dari Azar, ayahnya Nabi Ibrahim. Luqman hidup selama 1000 tahun dari anak dari Nabi Daud. Sebelum diangkat menjadi nabi, pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu dan tukang jahit dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semuanya dijalankan dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semuanya yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk Tepuk tangan tangan, Pak. untuk kelompok 1. Makasih. Selanjutnya kita lanjutkan ke presentasi kelompok 2 tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Ayo, siapa perwakilan dari kelompok 2? Pak Jamun, Pak. Ya, Pak. Ya, Nanda Samun. Oke, baik Pak. Yang pertama, nasihat Luqman kepada anaknya itu la tusyrik billah. Jadi jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, jangan angkuh dan jangan sombong. Tuh, Pak. Yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Ada Pak satu lagi Pak, sebenarnya Pak catatan saya Pak. Ya, ya silakan. Yaitu aqimis sholah. Jadi ya bunaya aqimis sholah, dirikanlah sholat. Itu yang paling mengena sih Pak. Ya, terima kasih untuk Ananda Samun. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, itulah tadi diskusi kita. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita berlatih menggunakan media kuisis. Apakah kita akan berlatih atau untuk tugas di rumah? Tugas di rumah, Pak. Oke. Tugas di rumah saja ya. Iya, Pak. Ini latihan kuisis. Kemudian tugas di rumah bertambah, yaitu mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Kemudian juga mengerjakan latihan pada laman Google Form. Ini linknya ya. Nanti silakan diklik pada classroom yang sudah kita buat ya. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, Luqman adalah hamba Allah yang soleh dan dia adalah seorang ayah yang bijaksana. Kemudian kesimpulan yang kedua, Luqman mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang baik, yakni pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian kesimpulan yang ketiga, Luqman sangat sayang kepada putranya sehingga beliau mengajarkan berbagai contoh teladan kepada anaknya dengan memberi nasihat-nasihat yang benar. Kemudian yang keempat, kesimpulan pelajaran pada hari ini, Luqman mengajarkan kepada anaknya akidah yang benar, yaitu dengan cara memberi nasihat jangan berbuat kemusyrikan. Dan kesimpulan yang kelima, Luqman mengajarkan pada anaknya perihal ibadah pada Allah, yaitu dengan cara menyuruh anaknya mendirikan Sholat. Kemudian yang keenam, Luqman mengajarkan akhlak yang baik, yaitu dengan menyuruh anaknya agar tidak berbuat angkuh dan sombong. Kemudian itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sebagai penutup, semoga ilmu yang kita belajar hari ini bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Yang akan datang Kemudian, apa, Pak? Pembelajaran akan datang. Yang akan datang, kita sudah, ini pelajaran terakhir, kita sudah bersiap untuk ulangan ya Pak ya. Dari semester. Nah, kemudian pesan Pak Guru yang kedua, teruslah menuntut ilmu sebagai bekal kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, majelis ilmu adalah bagian dari taman surga. Maka jika ada majelis ilmu yang ada di sekitar kita, maka
hadirilah bersama agar kita bisa menikmati taman-taman surga di dunia dan semoga nanti di akhirat kita menikmati taman surga yang sesungguhnya. Dan Amin. mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Demikian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Salah dan kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.